Selamat pagi, puji Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah seorang suami harus menghormati istrinya. Kita akan membaca 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh sebagai berikut. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Inilah akibatnya seringkali kalau seorang suami itu kurang menghormati istrinya atau tidak menghormati dan kemudian tidak bijaksana, akibatnya pasti terjadi ganjalan-ganjalan dalam hati istri, terjadi kesalahpahaman, percekcokan, dan itu menyebabkan doanya akan terhalang. Padahal doa itu teramat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa celakanya kalau sebagai anak Tuhan doanya selalu terhalang, dan itu bukan karena iman, tetapi karena hidup nikahnya tidak ada keserasian. Hidup nikahnya tidak ada keharmonisan, tidak ada damai sejahtera, namun banyak kepahitan, banyak ganjalan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, oleh sebab itu Rasul Petrus mengajarkan, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Untuk menjadi bijaksana itu tidak bisa hanya dalam tempo berapa bulan jadi sudah bijaksana. Untuk jadi bijaksana tidak terlepas kita harus senantiasa mengindahkan firman Tuhan, dan hati kita harus lapar dan haus akan kebenaran firman. Firman itu yang kita dengar, yang kita terima dan kita taati membuat kita ini menjadi bijaksana. Itu kebijaksanaan dari Allah sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu karang yang kokoh, sehingga ketika ada hujan, ada banjir, ada angin taufan, rumah itu tidak roboh. Rumah juga menunjukkan rumah tangga kita harus dibangun berdasarkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Suami adalah kepala istri, dan kepala dari suami adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah. Puji nama Tuhan. Dan dikatakan sebab istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Ya, bukan saja lebih lemah secara fisik, organ-organ tubuhnya banyak yang lemah, termasuk mungkin kandungan dan sebagainya. Tetapi juga secara jiwani, sebab seorang wanita itu cenderung untuk mengemukakan perasaan-perasaannya. Kalau punya anak kecil sakit panas, tentu ibunya yang akan kemudian kebingungan untuk membawa ke dokter. Mungkin suaminya masih tenang-tenang saja. Ya, istri seringkali lebih cenderung banyak perkataannya daripada suami. Maka seorang suami harus menghormati ketika istrinya berbicara dan bersedia untuk mendengarkan dengan sabar. Tetapi sebaliknya, seorang istri kalau akan mencurahkan isi hatinya kepada suami, tentu harus mencari waktu yang terbaik. Jangan pulang kerja capek-capek, belum istirahat, sudah istri mau curhat. Tentu itu tidak akan mendapat respon yang diinginkan. Jadi biarlah suami itu
mandi dulu, makan, minum, mengasuh, baru mencari waktu yang tepat untuk istri itu curhat. Dan seorang suami harus dengan sabar mau mendengarkan dan menanggapi keluhan-keluhan istri. Ya, istri memang lebih lemah, tetapi bukan berarti lebih rendah dari suami. Jangan sampai suami itu menganggap istri itu manusia kelas 2, kan hanya sibuk ngurusi rumah tangga, anak-anak, membersihkan rumah dan sebagainya. Istri adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah. Puji nama Tuhan, dan kita harus menghargai karunia-karunia yang ada pada istri, ya, yaitu kehidupan, ya, supaya doamu jangan terhalang, ya. Kalau selama ini rumah tangga kita rasanya tidak ada berkat, kita mengalami kekeringan rohani, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, istri memperbaiki hubungannya dengan suami, saling mengampuni dan saling bisa memaafkan, melupakan segala kesalahan-kesalahannya, dan supaya akar pahit itu tercabut. Puji Tuhan, haleluya. Seorang suami itu mutlak perlu juga dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya dalam kehidupan pribadinya juga istri harus penuh Roh Kudus, supaya dapat menghasilkan buah roh. Buah roh ini yang akan menyebabkan rumah tangga kita dibangun oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-22, tetapi buah roh kudus ialah kasih, kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang suci, ya, sukacita, ya, inilah sukacita yang tetap ada walaupun menghadapi segala pencobaan. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, ya, kelemah lembutan, ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan, kalau buah roh ini mengalir dalam kehidupan suami dan istri, maka pasti keluarganya akan diberkati, doa-doanya akan didengar oleh Tuhan, bahkan dikabulkan lebih daripada apa yang kita minta, dan anak-anak kita akan kerasan berada di rumah, sebab rumah merupakan tempat perhentian yang paling ideal bagi anak-anak, bahkan bagi suami dan istri. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang Engkau mau agar kami sebagai suami memiliki sikap hati yang berubah menjadi lebih baik, lebih menghormati, lebih sabar, lebih mau mendengar segala keluhan-keluhan istri, dan kemudian menanggapinya dengan sukacita, dengan hati yang bijaksana dan kasih. Haleluya, sehingga segala permasalahan yang ada pun nanti Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong dan memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhkan kami sebagai suami istri dengan firman-Mu ya Tuhan. Penuhkan juga dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan Roh Kudus kami dapat menaati segenap firman Allah. Terima kasih, sehingga rumah tangga kami dibangun di atas batu karang kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.